teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari Agustinali di akun Twitter @hola_creepmeout. Berjudul asli Aku Digantikan Oleh Dia. Buat kalian yang sudah penasaran, buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Hai semua, panggil saja aku dengan nama Cici. Aku berumur 13 tahun, di mana teror makhluk jahat ini mulai mencoba mengambil alih tubuhku. Jadi, pada tahun 2009, tepatnya bulan September, kami sekeluarga hendak berpindah rumah dikarenakan oleh masalah ekonomi. Akhirnya, mamaku menemukan rumah sebelum masa kontrakan rumah lama habis. Rumah ini terlihat usang dan tua, dan memiliki banyak sekali jendela di setiap sisi, tapi cukup besar untuk ditempati oleh keluarga kecil kami. Di hari H, kami pun pindah. Singkat cerita, setelah seminggu kami menempati rumah tua itu, kejadian aneh pertama mulai muncul, di mana nenekku waktu itu hendak pergi ke pasar bersama mamaku. Dan tiba-tiba saja, mamaku berteriak memanggil-manggil aku. Sontak, aku langsung lari ke teras di mana sumber suara mamaku berasal. Di sana aku melihat nenekku yang sudah terbaring, merintih kesakitan sambil memegang kaki kirinya. Aku langsung memanggil kakakku untuk membantu membopong nenek masuk ke rumah. Terlihat kaki nenek cedera ringan, tetapi nenekku ini total tidak bisa berjalan. Mungkin karena faktor usia penyembuhan lama. Begitu dalam benakku. Seminggu pun berlalu, dan kejadian yang sangat aneh terjadi lagi. Waktu itu keluargaku sudah terlelap dalam tidur. Tiba-tiba suara tangisan telah membangunkanku, membuatku tidak bisa tidur. Posisiku tertidur dengan pintu terbuka lebar dan aku tepat di depan pintu. Dengan perlahan membuka mata, aku pun tersadarkan akan suara isak tangis yang terdengar dari ruang tamu di luar kamarku. Karena sudah panik, aku pun tidak bisa bergerak, dan 10 menit berlalu aku pun masih mendengar isak tangis tersebut. Keringat dingin sudah membaluti tanganku, dan jantung yang berdegup kencang membuat aku sesak nafas. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk melihat ke bawah dengan posisi tubuhku yang masih diam membeku. Aku mulai melihat sekeliling ruang yang gelap dengan berusaha mengikuti sumber suara isak tangis tersebut. Dikarenakan lampu yang mati di ruangan tamu itu hanya secercah cahaya bulan yang masuk melalui jendela sisi rumahku. Betapa dikagetkan aku waktu itu oleh sebuah penampakan yang sampai saat ini aku tidak bisa lupakan. Sosok yang aku lihat ini seorang gadis dengan dress putih lusuh sedang duduk sambil memeluk lutut kakinya dan menangis terseduh-seduh. Mataku sudah berair dikarenakan oleh perasaan teror, ketakutan, dan panik yang sudah bercampur. Aku masih terdiam dengan posisi tidurku menghadap ruang tamu itu. Aku tidak bisa berteriak karena takut akan sosok bakal menghampiri. 2 jam pun berlalu. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam. Suasana malam yang sangat dingin disertai suara detak jam dinding di dalam kamar dan diiringi oleh suara tangis si gadis ini terus berlanjut.
Aku merasa sudah panik tidak terkontrol. Dengan badan yang kaku karena perasaan cemas yang mendalam, aku pun memberanikan diri untuk membangunkan adik perempuanku yang tertidur di sebelahku. Dengan berlahan, berpura-pura seperti orang tertidur, aku mencoba untuk menggerakkan badan agar dapat menendang kaki adikku di sebelah, berharap adikku akan terbangun. Tapi dia masih terlelap tidur. Aku masih dalam keadaan kaku dengan posisi tidur, masih mendengar isak tangis si sosok gadis ini. Aku tidak bisa tidur. Dengan suara tangisnya yang semakin lama, semakin jelas terdengar seperti sudah mendekatiku. Dalam hati, terus berdoa agar sosok itu menghilang. Tetapi suara itu semakin lama, semakin keras. Dengan isak tangis terdengar seperti dia merasakan sakit yang amat mendalam dan dibaluti oleh kesendirian. Tangisan tersebut mulai bergema di sekeliling ruang tamu. Akhirnya, waktu sudah menunjukkan pukul 5, di mana papaku melakukan rutinitasnya di dapur. Suara isak tangis itu pun menghilang. Aku lega dan akhirnya bisa tertidur lagi. 2 hari pun berlalu. Aku mencoba menanyakan kejadian suara isak tangis tersebut kepada adik perempuanku. "Dek, kamu 2 hari yang lalu mendengar tidak suara orang menangis di depan kamar kita?" Adikku terlihat syok dan marah kepadaku. Katanya, "Cici ini ya jahat kali, bangunin aku, jadinya tidak bisa tidur karena suara tangis itu sampai subuh." Aku pun terkejut. Alih-alih masih tidak menyangka, ternyata yang mendengar suara tangisan itu bukan hanya aku, tapi adikku juga. Akhirnya kami sepakat untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapa-siapa, karena kami tahu kalau keluarga kami orang skeptik. Hari-hariku kulewati tanpa ada gangguan. Tapi hari yang tenang itu lenyap lagi karena hal aneh masih berlanjut. Dan kali ini yang mengalami adalah nenekku. Jadi saat itu aku baru pulang sekolah. Dan di saat aku membuka pintu rumah, aku melihat nenekku sedang duduk termenung di ruang tamu. Nenekku terlihat sedang duduk dengan tatapan kosong. Aku pun menghampiri si nenek. "Nek, sudah makan belum?" tanya aku. Nenek masih termenung dengan tatapan kosong ke arahku. "Nek, sudah makan belum?" Kedua kali aku bertanya dengan sedikit suara melantang. Akhirnya nenek menyahut, Cici, iya, nenek sudah makan tadi sore." "Oh, begitu. Baguslah, Nek. Nenek sedang apa?" tanya aku lagi. Oh iya, kamar nenek itu bersebelahan dengan kamarku. "Nenek hanya terpikir sesuatu, Ci. Semalam jam 12-an begitu, nenek mendengar ada suara anak kecil lari-lari di ruang tamu," kata si nenek. "Jadi nenek panggil mereka dan bilang jangan lari-lari, nanti jatuh. Tapi anehnya tidak ada sahutan balik dari anak-anak itu. Nenek kira mereka itu adik kembar kamu, Ci, yang masih berumur 5 tahun. Aku yang mendengar itu sangat bingung, karena tidak mungkin adikku masih terjaga pada pukul 12 malam. Jadi aku mencoba untuk menyangkal nenek. "Nek, tidak mungkin itu adikku, soalnya kan sudah jam 12 malam, Nek. Mungkin nenek salah dengar saja." Belum habis, teror itu masih berlanjut di mana pada malam itu aku lagi cuci piring di belakang dapur di samping sumur tua. Jadi aku mendengar ada yang memanggil-manggil nama aku. Cici. Aku mendengar itu langsung menjawab,
Kenapa sih, Dek? Ternyata itu suara adik perempuanku di ruang tamu. Adikku terus memanggil, dan akhirnya dia datang ke dapur untuk mencariku. Aku lagi lap-lap tangan basah di baju sambil menanyakan, "Kenapa sih, Dek? Kok manggil-manggil?" Adikku dengan mukanya yang sangat pucat pasi dan terbata-bata. "Loh, kok Cici di sini sih?" Aku menjawab, "Aku kan memang dari tadi lagi cuci piring, Dek. Kenapa sih?" Adikku terdengar ketakutan dengan menunjuk ke arah ruang tamu yang dimaksud adalah kamar nenek. "Ci, sumpah Ci, tadi aku lihat Cici lagi di depan cermin kamar nenek. Terus aku panggil, terus tidak dijawab." Kami berdua terdiam. Dengan hawa dingin mulai membaluti suasana dapur. Kami pun lari secepatnya ke kamar orang tua kami. Papaku yang melihat kami terburu-buru masuk kamar bertanya, "Kenapa ini? Kok pada lari-lari?" Kami jawab, "Tidak ada apa-apa, Pak. Kami cuma mau duduk sebentar di sini." Langsung aku hentak pundak adikku. Kamu ya, jangan takut-takutin Cici seperti itu dong." Adikku menjawab, "Sumpah Ci, beneran. Itu sosok yang di dalam kamar nenek terlihat mirip sekali perawakannya dengan Cici. Dari ujung rambut sampai kaki." Aku kesal sambil menghela nafas berat. "Sudahlah, Dek, jangan dibahas lagi. Nanti tidak bisa tidur malam ini." Dan dari sinilah aku mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah tua ini. Belum lagi habis teror ini masih terus berlanjut. Hari demi hari aku lewati dengan rasa tidak nyaman. Belum lagi aku yang harus merawat nenek yang sedang sakit karena jatuh. Oh iya, nenekku adalah tipe orang yang tidak suka inap di rumah sakit. Akhirnya keluargakulah yang merawat nenek. Dan belum berakhir ceritanya. Ini merupakan awal dari segala teka-teki yang harus aku pecahkan, dimulai dari menggali informasi mengenai rumah tua ini. Hari weekend sudah tiba, di mana saudara-saudaraku tidak bersekolah. Kami bermain ke rumah tetangga, di mana aku dan adikku cukup akrab dengan adik tetangga ini. Kita sebut saja namanya Lia. Pada saat itu, kami lagi berkumpul di rumah Lia yang berada tepat di depan rumahku. Kami bercengkrama sambil duduk di teras rumah Lia. Dan tiba-tiba saja suasana menjadi mencekam karena adikku ngomong begini. Kalian harus tahu, semalam aku kan haus, jadi terbangun di jam 1 pagi. Terus aku ke dapur untuk ambil gelas. Tiba-tiba seperti ada suara garukan dari jauh. Lama-lama garukannya makin agresif, seperti cakar dinding gitu. Nah, karena penasaran, aku pelan-pelan mencari sumber suara. Ternyata sumber suara itu berasal di balik pintu kayu di mana sumur tua berada. Nah, aku bukalah pintunya. Suara pintu kayu tua bergesek-gesek. Krek, krek. Sumpah, waktu itu aku benar-benar merinding. Dari unang-unang otakku sampai ujung kakiku gemetaran karena sumber suara semakin terdengar jelas, seakan-akan ingin memanjat keluar dari sumur. Aku terdiam dan gemetaran. Tanpa mikir panjang, langsunglah aku kabur dan masuk ke kamar, lalu menutup muka aku dengan selimut. Aku dan Lia yang mendengar itu tentu syok dan tidak percaya begitu saja. Lalu Lia menatap kosong dengan raut wajah yang pucat dan tiba-tiba dia berkata, "Kalian tahu tidak, sebelum kalian menghuni rumah tua itu, aku sering menyaksikan dengan dua mata kepalaku jendela yang terbentang di segala sisi rumah itu terbuka dan tertutup sendiri. Bahkan saat itu benar-benar tidak ada hujan ataupun angin.
Dan asal kalian tahu saja ya, sebelumnya ini jalan bukan sekedar jalan biasa. Ini jalan merupakan bekas rel kereta api, dan di sini dulu itu banyak sekali tentara-tentara yang gugur di masa lampau puluhan tahun lalu. Bisa kalian bayangkan berapa sudah usia rumah tua itu? Aku yang mendengar cerita itu hanya bisa mengangguk dan menelan air ludah. Lumayan syok dan tidak bisa berkata apa-apa. Sudah habis ngegosip dan aku sudah mendapat sedikit informasi. Tentu aku belum berpuas hati. Jiwa penasaranku makin kesini makin tidak ada obatnya. Aku lanjut berkunjung ke rumah tetangga lain. Aku sering juga dulu bermain di rumah tetangga yang letaknya di ujung barisan rumah. Tentu aku sedikit berbasa-basi dulu, dan akhirnya aku meluncurkan pertanyaan mengenai asal-usul cerita di pemukiman daerah sini. Lalu ada salah seorang tante di sana ngomong begini pada aku. "Ci, sebenarnya dulu usut punya usut, katanya ada seorang gadis yang mengalami hal yang keji." Tentu aku penasaran. "Hal keji apa, tante?" Aku bertanya dengan penuh raut wajah penasaran. "Jadi Ci, dulu itu ada seorang gadis yang hendak pulang ke daerah perumahan ini. Oh iya, sebelum masuk perumahanku, ada sebuah hutan kecil di sisi kiri dan kanan. Jadi si gadis ini dijahili oleh beberapa pelaku dan diyakini bahwa si gadis malang ini telah diruda paksa hingga meninggal, dan jasadnya dibuang ke dalam sumur di sekitar hutan itu." Mendengar informasi tersebut, sumpah bulu kuduk naik semua, karena setiap hari aku harus melewati hutan itu untuk sampai ke rumahku. Hari demi hari pun dilewati. Aku diselimuti dengan rasa gelisah dan bahkan tidak bisa tidur nyenyak setiap malam. Bagaimana tidak, aku setiap malam selalu mengalami yang namanya ketindihan. Ketindihan ini bukan ketindihan biasa. Tidak hanya tubuhku yang tidak bisa bergerak, tapi sumpah demi apapun banyak sekali suara-suara desis seperti raungan berat terus berbisik di kedua telingaku. Suara raungan ini tidak bisa aku mengerti, melainkan bahasanya ini asing buatku. Kepalaku dipenuhi oleh suara-suara mengerikan itu. Aku terus mengucapkan doa untuk bisa terbangun. Akhirnya aku terbangun. Aku terbangun dengan penuh keringat dingin di sekujur tubuhku. Saat terbangun, aku melihat sekeliling ruangan. Suasana sungguh sangat mencekam dan suhu ruangan benar-benar dingin, sedingin-dinginnya. Aku berusaha untuk menyelimuti tubuhku agar hangat, tetapi di saat aku mulai terlelap, ketindihan terus terjadi berulang kali. Aku hanya bisa berdoa dan membuka lagu rohani saat itu untuk menenangkan diri, dan aku pun bisa terlelap tidur. Pagi pun sudah menyambut seperti biasa. Aku menjalani aktivitas layaknya anak sekolah. Aku masih terhantui oleh teror setiap malam ketindihan itu. Teror ini membuatku trauma untuk kembali ke rumah. Setiap pulang ke rumah harus melewati hutan itu. Aku melihat seluruh pohon-pohon di sana seakan-akan hidup dan memanggil-manggil nama aku. Angin bersepoi-sepoi dengan langit yang sudah menggelap, tanda malam mulai tiba. Aku berlari untuk masuk ke rumah karena hari sudah gelap. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Aku pun bersiap-siap mandi dan makan malam bersama keluarga. Tidak lupa, aku menyuapi nenek di kamarnya setelah aku selesai makan malam. Nenekku yang masih dalam keadaan sakit, bahkan sudah berbulan-bulan lamanya. Tapi nenekku tidak kunjung sembuh. Ada hal yang tidak kalah seramnya saat aku menyuapi nenek di dalam kamarnya. Di selang waktu,
Aku menyuapi nenek yang lagi asik nonton TV jadulnya yang ada di dalam kamarnya. Tiba-tiba nenekku terdiam, sembari tanganku yang masih memegang sendok dengan nasi berusaha untuk menyuapi nenekku. Nenek tidak mau membuka mulut dan menatap tajam ke arahku. Lalu dia berkata, "Cih, kamu ya, kok nyuapi nenek saja? Itu suapi juga si gadis yang tegak di sebelah TV," sambil menunjuk ke arah sebelah TV. Suasana hening membaluti seisi ruangan nenek, disertai suara jantungku yang berdetak kencang. Aku berusaha menyahut, "Nek, tidak ada siapa-siapa di sana." Nenek terlihat kesal menjawab, Kasihan tahu, dari tadi dilihatin terus. Lapar dianya, Ci. Suapin juga dia." Aku dengan raut muka dan tangan yang sudah lemas tidak bisa berkata apa-apa, terus memandang sisi dinding yang dimaksud nenek. Aku menjawab dengan sisa tenaga yang ada, "Nek, makan dulu saja ya. Nanti Cici kasih dia makan kalau nenek habiskan dulu ini nasinya." Aku terus melanjutkan menyuapi nenekku dengan berusaha berpikir tenang bahwa mungkin nenek hanya lagi mengigo saja, karena sering nenek berkata sesuatu yang di luar nalar. Malam menegangkan itu pun berlalu. Aku memutuskan untuk tidur bersama nenek untuk menemaninya berjaga-jaga, mungkin nenek memerlukan sesuatu. Minggu pun tiba lagi. Aku kedatangan tamu dari saudari papa yang merupakan tanteku bersama ketiga anaknya yang merupakan sepupuku. Di siang bolong, si anak tertua tanteku ini, kita sebut saja namanya Asep. Dia mengajakku untuk berkeliling di perumahan. Tepatnya, si Asep mengajakku untuk menelusuri hutan di sana. Tentu, aku yang pernah mendengar usut punya usut, ada sumur di sana beserta gadis Malang yang dibuang di sana. Aku pun ingin ikut juga untuk membuktikan apakah benar ada sumur di sana. Aku dan Asep pun pergi ke lokasi hutan itu, dan kami cukup dalam masuk ke dalam hutan itu. Sebenarnya, aku sangat takut waktu itu untuk masuk ke dalam hutan. Tapi karena rasa penasaran yang tidak ada obat ini mengalahkan rasa takutku. Akhirnya, lumayan dalam kami masuk ke dalam hutan. Akhirnya aku benar-benar menemukan sebuah sumur tua yang sudah berlumut dan aku mencoba berhati-hati menjijit kakiku melihat ke dalam sumur. Kondisi sumur sudah sangat tua, ditutupi oleh banyak daun-daun kering beserta banyak sekali sampah dan tanah yang sudah bertumpuk di permukaan sumur. Sumur dalam keadaan sudah rata seperti sengaja dibuat begitu. Aku yang melihat itu tentu terheran-heran. Dalam benakku berkata, "Kenapa ini sumur dalam keadaan begini?" Karena tidak ada hal yang menarik, aku pun memutuskan untuk pulang ke rumah bersama Asep. Dan sampai sekarang, aku sangat amat menyesali pergi ke sumur tua itu. Kenapa? Teror yang sebelumnya sudah begitu membuatku tidak nyaman di rumah, itu merupakan permulaan dari semua kejadian epik yang akan terjadi kepada aku. Teror sesungguhnya dimulai setelah aku pergi ke hutan sana untuk melihat sumur. Jadi sebelum aku bercerita mengenai apa yang akan terjadi, oh iya, orang tuaku setelah pindah ke rumah tua itu, dikarenakan orang tuaku yang sudah tidak begitu akur, akhirnya mereka berpisah. Mamaku sudah tidak tinggal bersama keluarga lagi. Aku bersama saudara dan saudariku, di mana ada satu abang, satu kakak perempuan, satu adik perempuan, dan dua adik kembar laki-laki, beserta nenek, paman yang tidak menikah, dan papaku yang tinggal di rumah tua itu. Menghela nafas berat,
saat aku duduk di depan teras rumah sendirian, menatap langit yang sudah oren tanda maghrib telah tiba. Aku pun bergegas masuk ke rumah. Mungkin karena banyaknya masalah dalam keluargaku pada waktu itu, membuatku sering melamun sendiri dan menyendiri. Yang menjadi faktor cukup kuat aku sering diganggu. Ada kejadian epik menurutku saat itu, di mana aku sedang bercermin di dalam ruangan nenekku. Cermin ini melekat pada sebuah lemari tua yang sudah ada di dalam kamar nenek sebelum kami pindah. Waktu itu, nenekku lagi di ruang tamu duduk bersantai. Aku hanya ingin menata rambut dan mengikat rambutku yang sudah panjang. Ketika aku hendak meninggalkan cermin, betapa aku dibuat terkejut. Saat itu, aku melihat dengan kedua mata kepala aku. Kalian tahu apa yang aku saksikan? Betapa terkejutnya aku ketika menoleh dari cermin dan aku melihat dengan kedua mata kepalaku seorang gadis dengan dress sepanjang lutut, berambut pendek, berparas cantik, tapi pucat pasi. Aku terdiam sejenak karena dia berada tepat di depanku. Aku ketakutan dan aku berusaha untuk bersikap seperti biasa karena aku tidak mau sosok ini tahu aku melihatnya. Aku dengan pura-pura ngomong sendiri, sepertinya aku lapar, mau ke dapur dulu. Suasana sangat mencekam. Terasa hawa dingin menusuk di sekujur badanku. Mataku sudah mulai mengeluarkan air mata. Sosok ini menatapku dengan tajam sangat lama. Aku pun terpaksa, mau tidak mau harus melewati sosok ini. Perlahan aku melangkah dan aku pun menembus badan si sosok ini. Sumpah, betapa aku kaget. Ternyata aku menembus sosok ini. Aku menatap ke depan seperti orang yang sedang berjalan berpura-pura tidak melihatnya. Aku menoleh ke bawah sedikit dan aku tidak melihat kakinya yang menginjak lantai. Kakinya melayang 2 cm. Dan aku melihat kuku-kuku si sosok ini sudah membiru dan sangat pucat. Sekujur badanku tidak kuat menahan rasa dingin yang menancap ke seluruh tubuhku. Tanpa berlama-lama, aku pun berjalan cepat ke dapur. Sesampainya aku di dapur, kakiku terasa sangat lemas seperti tenaga terkuras habis. Belum kejadian epik ini berakhir, aku dikagetkan lagi dengan penampakan yang membuatku hampir pingsan. Aku melihat ada yang mengintip dari bawah meja dapur. Aku tersontak, tidak bisa lagi menahan rasa takut. Aku hanya terdiam sebentar dan lari sekencang-kencangnya keluar rumah. Aku menghembuskan nafas dalam-dalam dan berdoa dalam hati. Hari yang menerorku pun berlalu. Hari sudah larut. Aku masih tidak menceritakan hal ini kepada siapa-siapapun. Aku pun seperti biasa akan tidur lagi di kamar nenek karena sudah rutinitasku agar menemani dan menjaga nenek. Malam aku lewati dengan tidur lelap. Keesokan harinya, rumahku kedatangan lagi tamu, yaitu seperti tanteku yang merupakan anak bungsu nenek. Dia berencana untuk menginap sehari untuk menemani nenek. Dalam hatiku berkata, "Oh, syukurlah, setidaknya aku bisa beristirahat tanpa diganggu oleh makhluk-makhluk tidak kasat mata itu." Dan pagi pun sudah datang. Aku keluar dari kamar dengan menguap, tanda aku tidur dengan nyenyak. Mengucap mata dan mencoba untuk menstabilkan badanku agar bisa berdiri tegak. Aku mendengar tanteku dan orang tuaku lagi ribut. Aku sontak, langsung usil menguping dan terdengar si tante lagi panik dan terlihat sedang ingin bergegas pulang. Aku pun masuk dalam pembicaraan mereka dan aku bertanya, "Kenapa tante?" Si tante dengan mukanya yang sangat pucat dan grogi
kemudian bilang begini, tidak bisa. Aku tidak mau lagi menginap di sini. Aku bingung. Aku bertanya lagi, memang kenapa tante? Tante menjawab dengan grogi lagi, tidak bisa. Takut. Aku melihat tanteku yang ketakutan ternyata ada hubungannya dengan semalam dia menginap di ruangan nenek. Aku pun berhenti bertanya karena sudah tahu apa yang terjadi. Hanya bisa mencoba untuk menenangkan si tante.